Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabitra Ramadhani, PGMI NMC, ingin menampilkan simulasi strategi pembelajaran IPS, yaitu materi saya tentang bencana alam pada pelajaran kelas 6 IPS SD RI. Selamat menyaksikan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabar anak-anak ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat, Allahu Akbar. Nah, minggu lalu kita mempelajari apa anak-anak ibu? Yaitu tentang bencana alam. Nah, lanjutannya hari ini kita akan membahas tentang macam-macam bencana alam. Nah, sebelum kita mengulang macam-macam bencana alam, alangkah baiknya kita memulai pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa. Membaca doa dimulai. Selesai. Alhamdulillah, semoga kita membaca doa hari ini, ilmu yang kita dapatkan berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik anak ibu, apa itu pengertian dari bencana alam? Bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Bencana alam bisa juga berarti bencana yang disebabkan gejala alam. Adapun gejala alamnya merupakan hal yang biasa terjadi di muka bumi. Selanjutnya, macam-macam bencana alam. Macam-macam bencana alam ada 3. Yang pertama, bencana alam geologis. Dan yang kedua, bencana alam klimatologis. Dan yang ketiga, bencana alam ekstraterestrial. Nah, baik yang pertama, Ibu akan menjelaskan bencana alam geologis adalah bencana alam yang disebabkan faktor-faktor di dalam bumi. Misalnya, gempa bumi di dasar laut, letusan gunung api, dan tanah longsor. Yang kedua, bencana alam klimatologis. Bencana alam klimatologis ialah yang disebabkan oleh faktor cuaca, misalnya banjir, banjir bandang, badai, dan angin puting beliung serta kekeringan. Dan yang ketiga, yaitu bencana alam ekstraterestrial. Bencana alam yang disebabkan hal-hal yang terjadi di luar bumi, misalnya hantaman meteor atau benda luar angkasa lainnya. Selanjutnya, bencana alam yang ada di Indonesia dan cara menanganinya. Indonesia merupakan salah satu negara yang sering mengalami bencana alam, yaitu yang terjadi di Indonesia pertama, gempa bumi, tsunami, atau tanah longsor. Dan itu bahkan terjadi di Indonesia setiap tahunnya. Yang paling sering terjadi di Indonesia ialah banjir. Baik, berikut adalah bencana alam yang terjadi di Indonesia dan bagaimana cara menanganinya. Yang pertama, banjir. Banjir hanyalah salah satu dari sekian banyak bencana alam yang sering terjadi. Banjir itu sendiri berarti meluapnya air sungai ke daerah-daerah yang dilalui aliran sungai. Keadaan ini tercipta karena daya tampung air sungai tidak mencukupi dengan volume air yang ada. Seperti kita ketahui bahwa salah satu sifat air adalah mencari tempat sungai yang banjir dan akan mengendangi daerah yang dilaluinya. Banjir sering terjadi terutama pada musim hujan dengan intensitas yang sangat sering dan lebat. Daerah yang menjadi langganan banjir terutama pada daerah sekitar arus sungai, namun yang jauh dari sungai pun kadang terkena musibah banjir jika curah hujan yang datang terus-menerus dan sungai tidak lagi sanggup menampung banyak air hujan. Baik, ada beberapa cara menangani banjir tersebut, yaitu pertama, selamatkan barang-barang berharga, dan yang kedua, selamatkan orang-orang yang kita sayangi. Setelah itu, pindahkan barang penting seperti barang elektronik, tempat tidur, atau alat rumah tangga lainnya. Dan yang ketiga, kita tidak boleh pindahkan barang-barang penting seperti barang elektronik,
tempat tidur, dan alat rumah tangga ke tempat yang lebih tinggi, misalnya pada lantai 2 rumah atau loteng. Dan yang keempat, jika tidak memiliki loteng, maka pergilah dan bawalah barang-barang seperti selimut, uang perhiasan, dan bahan makanan sebisanya. Berikut upaya-upaya untuk mencegah terjadinya banjir. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Dan kedua, membersihkan saluran air di sekitar rumah kita. Dan yang ketiga, mengadakan kerja bakti serta membersihkan seluruh saluran air di desa kita. Dan yang keempat, mengadakan bakti sosial untuk membersihkan sungai-sungai. Dan yang kelima, menanam pohon untuk menyerap air hujan. Dan yang keenam, menyediakan lahan berupa tanah untuk penyerapan air di kala hujan. Dengan kata lain, dan tidak menambahkan seluruh lahan di sekitar rumah sebagian lainnya. Baik, bencana yang kedua yang terjadi di Indonesia ialah gempa bumi. Gempa bumi merupakan bencana alam yang terjadi karena proses alam yang bukan disebabkan karena tangan manusia. Berdasarkan penyebab gempa bumi, dibedakan menjadi dua, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Yang pertama yaitu gempa tektonik. Gempa tektonik terjadi karena adanya pergeseran dalam lapisan kulit bumi. Gempa ini biasanya berskala kecil maupun besar. Gempa ini berskala kecil umumnya hanya berupa getaran-getaran kecil pada daerah sekitar pusat gempa. Sedangkan gempa yang berskala besar ialah berupa getaran atau goncangan serta disertai retak dan runtuhnya bangunan di sekitar pusat gempa. Yang kedua yaitu gempa vulkanik. Gempa vulkanik ialah gempa bumi akibat letusan gunung berapi. Gempa vulkanik terjadi berdekatan dengan gunung berapi dan mempunyai bentuk keretakan memanjang yang sama dengan gempa bumi tektonik. Bencana gempa bumi ini memang tidak bisa ditentukan kapan terjadi, tapi kita bisa melakukan sesuatu. Gempa bumi ini datang menimpa dan ada beberapa cara menghadapinya, yaitu yang pertama, jika kita berada di dalam ruangan, hendaknya kita menjauhi barang-barang yang mudah jatuh dari kita. Dan yang kedua, matikan api kompor jika sedang memasak, serta matikan juga peralatan elektronik yang lainnya untuk mencegah terjadinya kebakaran. Dan yang ketiga, hindari barang yang mudah pecah. Selanjutnya, jika kita berada di luar ruangan, yaitu yang pertama, jauhi dari pohon-pohon tinggi dan tiang listrik. Yang kedua, carilah daerah yang terbuka seperti lapangan atau tempat lainnya yang jauh dari pepohonan yang tinggi. Dan yang ketiga, lindungi kepala dari kemungkinan tertimpa benda-benda yang tidak kita inginkan. Selanjutnya, jika kita sedang berada dalam keadaan berkendaraan, segeralah kita hentikan kendaraan pada tempat yang terbuka. Yang kedua, jauhilah pepohonan, tiang listrik, papan reklame, dan gedung-gedung tinggi. Dan selanjutnya, jangan berhenti di bawah jembatan atau baik jembatan layang maupun jembatan penyeberangan. Dan yang kelima, lindungi kepala kemungkinan pada benda-benda yang tidak kita inginkan. Selanjutnya, bencana alam yang ketiga yang terjadi di Indonesia yang pertama yaitu gunung meletus. Gunung meletus itu terjadi pada gunung yang masih aktif. Letusan gunung api ini dapat mengancam banyak korban jiwa dan harta benda. Namun, muntahnya gunung api yang meletus dapat menyuburkan daerah di sekitarnya. Bagi penduduk yang tinggal di sekitar gunung, terutama gunung berapi, kemungkinan terjadi gunung meletus selalu ada. Pada umumnya, gunung yang akan meletus tidak langsung memuntahkan material yang dikandungnya. Gunung yang akan meletus mempunyai tanda-tanda tertentu. Tanda-tanda tersebut antara lain terjadinya gempa yang berulang-ulang, dan yang kedua, banyaknya binatang yang meninggalkan hutan di sekitar gunung, dan yang ketiga, udara di sekitar gunung sangat panas. Yang keempat, gunung mengeluarkan debu dan asap secara terus-menerus, dan yang kelima, gunung mengeluarkan lelehan lava pijar maupun lahar dingin, dan yang keenam, tercium bau belerang yang sangat menyengat. Nah, jika anak ibu sudah mengetahui bahwa ciri-ciri gunung yang akan meletus, alangkah baiknya segeralah mengungsi dan sesuai dengan arahan pemerintah.
Baik, bencana alam yang terjadi di Indonesia yang keempat yaitu tsunami. Tsunami yaitu yang berasal dari bahasa Jepang yang berarti ombak besar di pelebuhan. Gelombang tersebut berawal di bawah laut dan kemudian bergerak menuju pantai, dan tsunami bisa menyebabkan kerusakan dan korban jiwa. Gelombang tsunami mencapai ketinggian lebih dari 30 meter. Kecepatannya dapat mencapai 725 sampai 800 km per jam dan mampu menempuh jarak ratusan kilometer. Tsunami dapat disebabkan oleh gempa di dasar laut maupun letusan gunung api. Contohnya seperti di Nanggro, Aceh Darussalam, disebabkan oleh gempa yang terjadi di dasar laut. Akibat tsunami tersebut, ratusan ribu orang meninggal, dan tsunami ini juga melanda Thailand, Sri Lanka, dan India. Di Pangandaran di Jawa Barat juga disebabkan oleh gempa bumi di dasar laut. Gelombang tsunami adalah sebuah ombak yang terjadi setelah adanya gempa di permukaan laut atau suatu longsor di bawah permukaan laut. Hal ini mengakibatkan terjadinya gelombang air laut dengan besar dan dengan ketinggian mencapai 30 meter, bahkan lebih di tengah laut. Nah, sekian pelajaran kita hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Sebelum menutup pelajaran kita hari ini, anak Ibu harus membaca buku di rumah, belajar kembali, mengulangi pelajaran kita hari ini. Dan yang terakhir, sebelum menutup pelajaran pada hari ini, anak Ibu membaca doa kembali. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, dengan berakhirnya pelajaran kita pada hari ini,